Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga pemirsa semua Permisal Fakir Channel dapat kembali bertemu dengan saya di channel Al-Fakir dalam kajian ilmu tajwid. Salawat serta salam tidak lupa mari kita curah limpahkan kepada keharibaan baginda besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga pemirsa Fakir Channel pada hari ini, pada tayang kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah rabbal alamin. Sebagaimana yang kita alami saat ini, ramainya pandemi corona, semoga semua pemirsa Fakir Channel dimanapun Anda berada selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari yang namanya COVID-19 atau Corona. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa Fakir Channel yang dirahmati oleh Allah, dalam kajian tajwid kali ini kita akan membahas tentang idgham. Idgham di sini artinya yaitu memasukkan atau memasukkan salah satu huruf hijaiyah ke huruf berikutnya. Dan juga huruf idgham itu ada 6. Ya, nun, mim, waw, lam, dan ro. Dari 6 huruf ini, idgham terbagi 2. Ada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Nah, lalu pengertian dari idgham bi gunnah itu sendiri yaitu memasukkan salah satu huruf hijaiyah ke huruf berikutnya dibarengi dengan suara mendengung atau suara gunnah. Sedangkan pengertian dari idgham bila gunnah yaitu memasukkan salah satu huruf hijaiyah ke huruf berikutnya tidak dibarengi dengan suara mendengung atau suara gunnah. Lalu kenapa dinamakan hukum bacaan idgham bi gunnah? Nah, dinamakan hukum bacaan idgham bi gunnah yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bi gunnah yang 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Jadi 4 huruf idgham ini masuk ke hukum bacaan idgham bi gunnah yaitu ya, nun, mim, dan waw. Nah, lalu kenapa dinamakan hukum bacaan idgham bila gunnah? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Ya. Kenapa? Karena huruf lam dan ro ini masuk ke dalam hukum bacaan idgham bila gunnah. Jadi lam dan ro adalah huruf idgham bila gunnah. Dan cara membacanya tidak dibarengi dengan suara mendengung atau suara gunnah. Baik. Silakan Permisal Fakir Channel buka surat Al-Mutaffifin. Nah, di sini kita akan membahas hukum bacaan idgham bi gunnah dan bila gunnah di surat Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق Allahul Azim. Baik pemirsa Fakir Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas tajwidnya, yaitu hukum bacaan idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah, yaitu contoh-contoh kalimatnya. Di surat Al-Mutaffifin yang pertama, hukum bacaan idgham bi gunnah terdapat pada ayat yang ke-9 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun marqum. Kitabun marqum. Nah, pada ayat yang ke-9 ini, contoh hukum baca idgham bigunnahnya yaitu ada tanwin, yaitu domah tain bertemu dan huruf mim, di mana mim ini salah satu huruf idgham bigunnah. Nah, jadi
Apabila permisa membaca Al-Quran ada tanwin bertemu dan huruf mim, maka hukum bacanya idgham bigunnah. Kitabun marqum. Tidak boleh dibaca kitabun marqum. Itu yang salah. Contoh yang kedua yaitu pada ayat yang ke-10 yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Wailun. Nah, di sini ada tanwin yaitu dhammah tain bertemu dan huruf ya. Nah, di mana yaitu salah satu huruf idgham bigunnah. Ya, nun, mim. Tadi mim, sekarang huruf hukum bacanya terdapat huruf ya. Ya sebelumnya yaitu ada huruf tanwin bertemu dan huruf ya. Wailun, tidak boleh dibaca wailun yaw. Nah, itu salah ya. Jadi dibaca wailun yauma idzil lil mukazzibin, dibarengi dan suara mendengung kurang lebih 2 harakat sampai 3 harakat. Wailun yauma idzil lil mukazzibin. Nah, ini 2 contoh, mudah-mudahan pemirsa Al-Fakir Channel dapat memahaminya ya, di surat Al-Mutaffifin ayat ke-9 dan ayat yang ke-10. Nah, contoh yang ketiga masih di huruf yang sama, itu huruf ya. Terdapat pada ayat ke-28 yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Ainai sama ada tanwin. Hanya saja tanwin di situ itu fathatain. Tanwin bertemu dengan ya. Nah, yaitu salah satu huruf idgham bigunnah. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Tidak boleh dibaca ainan yash. Tidak boleh. Nah, mudah-mudahan untuk contoh idgham bigunnah ini pemirsa Al-Fakir Channel dapat memahaminya. Nah, dimana kalau pemirsa Al-Fakir Channel sudah belajar, sudah melihat tayangan ini, silakan dipraktekkan dengan membuka Al-Quran surat Al-Mutaffifin. Jadi ilmu itu harus diamalkan agar tidak mudah hilang. Ibarat pisau kalau tidak sering dipakai itu akan tumpul. Ya, begitupun otak kita. Kalau otak kita tidak sering dipakai, tidak sering diasah, tidak sering mengkaji ilmu, maka ilmu yang kita miliki akan hilang. Sebaiknya pisau yang terus diasah, terus dipakai, maka lama-kelamaan akan menjadi tajam. Begitupun akal pikiran kita. Kalau kita sering belajar, insya Allah otak kita akan cerdas. Ilmu yang kita miliki tidak akan hilang. Nah, itu. Lalu contoh tentang hukum bacaan idgham bila gunnah. Nah, contoh kalimat hukum bacaan idgham bila gunnah itu terdapat pada ayat pertama pada surat Al-Mutaffifin yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailun lil mutaffifin. Wailun lil mutaffifin. Nah, di situ ada tanwin, dhammah tain bertemu dan huruf lam. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa huruf idgham bila gunnah itu ada 2, lam dan ro. Nah, di sini tanwin bertemu dan huruf lam, maka hukum bacanya idgham bila gunnah. Bacanya tidak dibarengi dengan suara mendengung. Ya, tidak boleh dibaca wailun lil, itu salah. Ya, jadi bagi pemirsa yang sudah membuka tayangan ini, silakan dipraktekkan di surat Al-Mutaffifin atau di ayat-ayat yang lainnya. Contoh yang kedua, hukum bacaan idgham bila gunnah terdapat pada surat Al-Mutaffifin, yaitu ayat ke-15 yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Arra. Nah, di situ ada hukum bacaan idgham bila gunnah. Yang mana? Yaitu arra, ada nun sukun bertemu dan huruf ro. Ya. Jadi tidak boleh dibaca anro. Harus diidgham bila gunakan arra, tidak dibarengi dengan suara mendengung, tidak. Langsung
ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Nah, cukup saya rasa untuk contoh hukum bacaan idgham bila guna. Kita pelajari sedikit tapi pemirsa bisa mengerti daripada banyak tapi akhirnya tidak mengerti. Jadi mudah-mudahan pemirsa Al-Fakir Channel dapat memahaminya dalam kajian ilmu tajwid pada tayangan kali ini. Silakan pemirsa dibuka terus tayangan ilmu tajwid ini agar mudah dimengerti. Apabila lupa, buka kembali tayangan di Al-Fakir Channel dalam kajian ilmu tajwid. Mudah-mudahan para pemirsa dengan mudah untuk mempelajari ilmu tajwid. Silakan ajak sanak familinya, teman-teman, bagi teman sekolah, teman kantor, teman bekerja yang ingin belajar tajwid. Silakan buka channel Al-Fakir dalam kajian ilmu tajwid. Ya, kenapa? Karena dengan pemirsa mengajak teman-temannya itu menjadi amal jariah. Pemirsa mengajak untuk kebaikan, yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi ini ilmu tentang membaca Al-Quran, ya, dimana agar bacaan kita ini baik dan fasih, ya, agar bernilai pahala. Mungkin kajian ilmu tajwid pada tayangan kali ini saya cukupkan. Sampai bertemu di tayangan berikutnya. Tonton terus Al-Fakir Channel, ambil manfaatnya. Dari saya sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habib